Halo kawan-kawan semuanya, kawan petani dimanapun kawan berada, bertemu lagi bersama saya. Oke, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Oke, dalam kesempatan hari ini saya mau berbagi tips bagaimana ini caranya supaya mengurangi rontok ini ya, rontok buah cabai rawit hijau lokal ini, supaya di saat musim penghujan seperti ini tidak rontok, tidak busuk ya kawan ya. Nah, oke, kita langsung aja. Tapi sebelumnya buat kawan-kawan yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe di bawah ini agar sama-sama kita mari membangun channel ini, channel tentang seputar uh, dunia cabai rawit inilah, pertanian cabai rawit gitu ya, cabai rawit hijau. Oke kawan-kawan, untuk sebenarnya kita mencegah apa namanya ini supaya nggak rontok, nggak mudah rontok di saat musim hujan ini. Dan kerontokan itu sebenarnya ada beberapa faktor ya. Yang pertama itu sebenarnya yang paling rawan itu adalah saat di musim hujan ya, itu biasanya yang namanya lalat buah itu dia pas musimnya kawin ya sebenarnya. Nah, biasanya faktor utama rontok itu karena yang namanya lalat buah itu. Yang kedua, karena kita terlalu banyak menggunakan apa namanya obat penyubur daun ya, seperti pupuk-pupuk daun, pupuk buah, itu terlalu banyak. Yang ketiganya, kita mungkin sering terlalu banyak ngocor. Nah, jadi di situ kita teliti. Kita kalau pertama kita lihat itu di buahnya ini mulus, nggak ada penyakit, itu berarti kita bisa dari dua faktor lainnya, yaitu dari pengocoran atau dari penyemprotan. Nah, yang pertama, kalau seumpamanya kita lihat itu dari penyemprotan itu kita terlalu banyak dosisnya ya, yang jelas cara mengatasinya begini. Kalau untuk buah ini rontok ini, kalau kita terlalu banyak menggunakan pupuk apa namanya pupuk penyubur, itu yang jelas akhirnya dia terlalu subur dan akhirnya dia kalau di saat musim penghujan gini tidak kuat. Kita sebenarnya penggunaan penyubur daun, penyubur buah, bunga itu harusnya cukup standar saja, sederhana. Kita teliti kalau di musim penghujan ini yang jelas kita jangan terlalu banyak menggunakan pupuk penyubur buah, terus pupuk bawah kocor, itu kita kurangi. Karena kalau di musim penghujan ini cabai ini dengan resapan air saja sudah cukup lah. Karena di bawah ini kan kita sudah menaburinya dengan pupuk apa namanya pupuk kompos ya tadinya. Jadi ketika di musim hujan dia eh, akar cabai ini sudah menemukan makanannya sendiri. Jadi kalau menurut saya untuk cabai rawit hijau ini, kalau di musim penghujan dia tidak boleh terlalu banyak menggunakan apa namanya pupuk daun, pupuk penyubur buah, terus penyubur batang ya bawah, itu jangan terlalu banyak karena akibatnya dia akan rontok, bahkan sampai daun-daunnya ini rontok semua biasanya kalau kita terlalu banyak menggunakannya. Nah, untuk mencegah mengatasinya ya kawan ya, kalau sudah kita menemukan ada yang satu dua rontok, itu kita semprot saja menggunakan kalsium kalsipro gitu ya kawan ya. Kalsium pokoknya jenis apapun itu yang jelas kalsium itu ya, itu kita semprotkan, jangan dicampur dengan yang lain dulu ya. Satu kali penyemprotan jangan dicampur, nanti dua kalinya nggak apa-apa kita campur ya. Karena apa, kalau sebenarnya kawan-kawan tahu semua ini, apa yang belum tahu ini ya kawan ya, kalsium itu manfaatnya untuk apa? Kalsium itu untuk tanaman itu manfaatnya besar sekali ya. Yang jelas dia menguatkan batang ini, tidak mudah patah ya kan. Terus ini apa namanya, tangkainya ini, buah ini juga dia akan kuat ya. Jadi ketika di musim hujan dia dia punya nutrisi kekuatan yang kuat lah pokoknya untuk menjaga kekuatannya itu ya. Jadi itu tadi kawan-kawan ya. Nah, kalau umpamanya kita lihat ini busuknya, ada busuk karena lalat buah, di situ kita lihat. Nah, di situ juga kita bisa mengatasinya dengan menggunakan yang jelas bagus itu ya, lem lalat buah itulah gitu ya. Kalau untuk kita lihat rontoknya karena tidak busuk buahnya tapi tiba-tiba dia rontok, berarti itu karena faktor dia menggunakan pupuk di bawah ini berlebihan atau pupuk di atas ini terlalu berlebihan. Jadi untuk dari saya ini sebenarnya kalau mengatasinya itu ya, mencegahnya itu supaya nggak rontok, itu harusnya kita ya mengurangi menggunaan pupuk di saat musim hujan ya, maupun pupuk bawah, pupuk atas, pupuk daun, itu harus kita kurangi. Yang kita harus perkuat adalah fungisidanya ya kawan ya. Jadi kalau untuk tanaman cabai rawit hijau ini, kalau untuk terlalu dimanjakan dia malahan rontok ya. Terus terang dia bisa bisa rontok parah pokoknya di bawahnya ini kalau
istilahnya itu kita terlalu berlebihan menggunakan pupuk daun dari pupuk bocor gitu ya. Oke kawan-kawan, semoga penjelasan dari saya tadi bermanfaat untuk kawan-kawan. Dan ini cabenya punya saya ini saya cuma rutin kalau di musim hujan ini ya menyemprot menggunakan kalsium karena menjaga kerontokannya. Jadi kesuburannya sudah cukup dari bawah, nggak usah terlalu diporsir dari atasnya juga. Kita jangan ambisi lah istilahnya begitu ya, jangan terlalu pengen wah tanaman kita ini kalau bisa itu dalam satu batangnya itu sekali panen itu harus keluar 1 kilo, istilahnya kan seperti itu kalau bisa jangan, karena akibatnya itu yaitu tadi, kalau akhirnya karena kita ingin keluar 1 kilo satu batang ini, akhirnya kita menggunakan pupuk yang terlalu berlebihan, melihat kurang subur ya, terus akhirnya kita menggunakannya berlebihan. Soalnya begini ya, kalau menurut saya cara kerja obat-obatan itu tidak seperti kita nonton iklan di TV, begitu kita minum langsung sembuh. Kalau kita lihat di TV itu kan begitu, tapi kalau ini kita butuh proses minimal itu 15 hari itu biasanya, 15 hari baru terlihat. Jadi kalau untuk kawan-kawan ada yang mau menggunakan pupuk-pupuk, misalnya umpamanya ini kurang subur terus mau disuburkan, terus kita semprotkan selama 2-3 hari itu ya belum ada terlihatnya gitu kan. Tapi kalau nanti sudah ada 15 hari baru itu bisa kita melihat, oh ternyata pupuk ini bagus untuk buah, ternyata pupuk ini bagus untuk daun gitu ya kawan ya. Jadi kita yang jelas harus tepat penggunaannya, tepat pemilihannya, pengaplikasiannya itu harus tepat gitu ya. Ya kawan-kawan, semoga uh, tips dari saya ini bermanfaat ya kawan-kawan ya. Semoga kawan-kawan nyambunglah dengan apa yang saya bicarakan. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa selalu jaga kesehatan rohani dan jasmani.